Setelah kita merapikan format angka dan kita hapus beberapa kolom yang tidak perlu dan kita rapatkan eh, jarak antar baris, kita perlu melakukan membuat suatu laporan akhir, dan laporan yang akan kita buat ini adalah ringkasan. Jadi ini akan kita serahkan ke manajemen 2 roda bike, dan manajemen kecil kemungkinannya melihat sampai ke modul seperti ini. Ini ibaratnya modul ini engine kita, mesin kita, coret-coretan kita sangat kecil sekali kemungkinan mereka akan melihat ini, karena ini informasinya terlalu padat dan terlalu teknis ya bagi manajemen. Ini mungkin yang mereka pentingkan adalah ringkasannya. Dan di sini ringkasannya kita belum buat. Nah, di sini kita akan tambahkan tab ringkasan. Nah, tab ringkasan ini sesuai namanya, dia meringkas apa yang sudah kita kerjakan. Dan ringkasan ini akan kita letakkan di halaman kedua nanti waktu kita print. Ini halaman pertama, ringkasan. Jadi kalau mereka ingin melihat asumsinya gimana nih waktu membuat financial modeling ini, kita berikan asumsi ini, plus kalau mereka bertanya skenario-nya apa, kursnya berapa untuk rupiah Singapura dolar, lalu bagaimana misalkan eh, depresiasi kita, bagaimana cara perhitungan depresiasi. Nah, kalau sampai mereka bertanya seperti itu, maka kita perlihatkan sampai ke modul. Tapi bagi manajemen yang biasanya waktunya terbatas, mereka hanya melihat ringkasan. Nah, mereka ingin melihat tren, entah itu penjualannya, net income-nya, tingkat hutang kita bagaimana 5 tahun ke depan. Nah, di sini kita buat ringkasan. Kita hilangkan dulu ini. Nah, informasi di ringkasan ini tidak ada yang baku ya, sesuai kebutuhan. Ini kita copy dulu ini. Kita akan buat formatnya. Alt have. Oke. Nah, di sini kita buat eh, ringkasan proyeksi keuangan. Dan data ini akan kita ambil dari engine yang sudah kita buat. Nah, misalkan yang paling penting mungkin akan mereka berkepentingan terhadap total pendapatan. Total pendapatan, baik yang ekspor atau impor, kita asumsikan saja total pendapatan. Di sini kita bisa ambil data dari laporan laba rugi. Nah, ini total pendapatan. Copy ke samping. Nah, ini total pendapatan. Lalu mereka mungkin berkepentingan terhadap pertumbuhannya. Pertumbuhan pendapatan. Nah, untuk pertumbuhan ini kita ambil ini minus ini dibagi ini. Dibagi sebelumnya, maaf. Nah, ini pendapatan. Kita buat dalam persentase. Nah, ini kita copy ke samping. Nah, ini skenario pesimis memang. Lalu informasi apa lagi yang mau kita tampilkan? Misalkan eh, kita akan tampilkan total pendapatannya, misalkan di breakdown, dipecah ekspor dan lokal. Ekspor dan lokal, ya bisa saja. Ini sesuai kebutuhan mau mau seperti apa ininya. Ekspor misalkan ini yang ekspor, sedangkan lokal ini yang lokal. Nah, ini kita copy ke samping.
Nah, seperti ini. Okal. Kita mau buat presentase pertumbuhannya bisa juga. Kalau memang dirasakan perlu. Tapi untuk kepentingan kita kita tidak membuat total pertumbuhan pendapatan untuk rincian pendapatan ini, total pendapatan. Nah, ini saya beri miring. Ini selera saja, ini pertumbuhan pendapatan saya beri miring. Ini selera saja untuk menandakan bahwa ini persentase. Memang bisa ya, ini tidak ada yang bagus. Setiap orang memiliki selera. Kalau mau yang biasa tidak dimiringkan nggak masalah. Lalu berikutnya adalah total, misalkan laba kotor. Nanti juga adalah pertumbuhan laba kotor. Pertumbuhan laba kotor di sini. Nah, yang bisa kita ini. Nah, laba kotor kita ambil dari EBITDA. Nah, ini kita copy ke samping. Alt HK, Alt H. Nah, pertumbuhannya sama seperti yang di atas. Nah, seperti ini. Lalu mungkin apa yang penting? Jadi total laba bersih. Total laba bersih. Dalam kurung mungkin setelah dividen. Setelah dividen. Artinya ini yang tersedia dimasukkan ke laporan laba laba ditahan. Nah, ini bisa kita ambil dari ini laba bersih. Tapi ini laba bersih ini belum dikurangkan dengan dividen ke pemegang saham biasa. Ini kita kurangkan dengan dividen. Nah, ini dividen. Ya, ini dividen. Karena ini sudah minus, ini bukan minus tapi ini ditambah ya. Nah, seperti ini. Oke, nah kita lihat di sini pertumbuhan laba bersih. Laba bersih. Nah, kita ambil copy yang di sini, kita copy. Nah, ini semua yang ada di laba rugi. Mungkin juga kita akan tambahkan misalkan ROA, return on asset, mungkin relevan ya, kalau dirasakan relevan silahkan. Return on equity bisa kita masukkan juga. Lalu debt to equity bisa kita masukkan juga. Mungkin yang terakhir adalah net margin. Net margin. Nah, return on asset ini laba bersih. Laba bersih setelah dividen ini kita bisa gunakan dibagi dengan total aset. Ambil di modul di total aset. Nah, ini total aset. Kita jadikan persentase. Nah, seperti ini. Kita copy ke samping. Lalu return on equity. Kita gunakan laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Total ekuitas kita cari di sini. Nah, yang ini total ekuitas. Kita copy ke samping. Jadikan persentase. Oke. Debt to equity. Ini adalah total hutang. Kita asumsikan seluruh hutang ya. Berarti ini pendek dengan jangka panjang. Dalam kurung. Debt to equity. Berarti di sini kita gunakan equity. Equity-nya yang ini. Nah, kita copy ke samping. Alt HP. Yang terakhir adalah net margin. Nah, net margin ini laba bersih dibagi dengan sales. Sales kita sudah ada di sini. Kita bisa gunakan di sini. Nah, di sini copy ke samping, Alt H,
Eh, oke. Nah, kita sudah memperoleh beberapa ringkasan, laporan ringkasan. Apakah perlu kita beri warna? Sebagian mungkin dari kita berpendapat kita tidak perlu beri warna karena ini akan menjadi konsumsi pertama manajemen. Karena kalau diberi warna mungkin mereka akan tanda tanya. Tapi bagi mereka yang menginginkan kalau kita konsisten, kalau kita copy dari tab sebelah, kita beri warna hijau. Jadi ini boleh saja. Kalaupun tidak diberi warna, tidak masalah. Nah, ini diberi warna untuk menandakan bahwa ini diambil dari tab yang lain. Nah, seperti ini. Kalau yang perhitungan tidak ya. Perhitungan tidak. Ini kan sifatnya perhitungan ini. Rumus. Tapi kalau ini kan kita hanya langsung ambil dari tab sebelah. Jadi kalaupun ini mau dihijaukan nggak masalah, dihitamkan nggak masalah. Bagi yang diberikan warna hitam, mungkin agar manajemen tidak banyak tanya ini kenapa ada beda warna. Jadi dihitamkan nggak masalah, yaitu tergantung kondisi di tempat masing-masing, kebijakan di perusahaannya seperti apa. Nah ini kita coba sekarang eh, skenario-nya. Misalkan ini pesimis, optimis, nah ini kan berubah dia. Dasar, memang dia harus interaktif. Nah kita bisa lihat di sini pesimis. Oh ininya belum interaktif ini. Ini belum interaktif, kita copy dulu rumus yang sebelah ini. Jadi waktu kita copy, kita hanya copy value, kita tidak copy rumusnya. Alt H, V, F. Nah, seperti ini. Kita ulangi ya. Optimis, dasar, nah ini juga bergerak. Nah, pesimis, oke. Nah, oke. Untuk nah ini kita lihat di sini banyak ruang kosong ini. Ini banyak ruang kosong. Kita bisa hapus. Kalau kita ingin hapus, mungkin kita hapus dua, delete. Nah, di sini kita bisa tambahkan eh, garis tren ya. Di sini garis tren. Kita gunakan, ini line ini. Kita gunakan line ini. Nah, ini kita pilih mana yang akan dijadikan tren. Ini, kita pilih ini. Oke, nah seperti ini terlihat tren. Dan ini bisa kita copy. Nah, seperti ini kondisi krisis memang. Coba kita cek. Nah, begitu kondisi skenario yang kita mainkan, garisnya pun ikut bergerak, dinamis. Nah, ini selera saja. Kita juga bisa menggunakan yang lain. Contohnya yang kalem. Ini. Nah, seperti ini kalau kalem. Bisa copy ke bawah. Mau yang mana ya terserah. Selera. Kita bisa misalkan optimis. Nah, dia trennya naik. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah membuat ringkasan, cuma ini belum selesai. Kita akan lanjutkan di video berikutnya.